kita ngulik tentang produk itu dan kita jadikan hasil wawancara itu kita bikin jadi logo dan ikon dan sebagainya. Dan kemarin kita present ke klien pun, ke UMKM, mereka sangat senang dengan hasil desainnya, di luar ekspektasi mereka. Kemarin tuh kita ketemu dengan 2 desainer, alhamdulillahnya dari kita komunikasi itu bisa mewujudkan apa yang saya sampaikan. Mahasiswa desain seni itu yang menjadi desainer saya itu sangat sopan, santun, terdidik sekali. Perkenalkan, nama saya Ibu Diah Ika Kusumawati dari UMKM Ratu Kimono Solo. Kalau dari pra-event 1-2 ya, saya jadi ada wawasan bagaimana mengetahui tentang branding itu sendiri sebagai identitas dari usaha kami. Kami juga tahu bagaimana pengaruh dari brand itu sendiri terhadap pemasaran gitu. Jadi saya kira saya jadi dapat wawasan yang banyak betapa pentingnya branding itu untuk marketing kita. Kalau selama ini alhamdulillah nggak ada kendala ya, biarpun di tim kami itu sebenarnya ada 3 desainer. Kemarin tuh kita ketemu dengan 2 desainer, alhamdulillahnya dari kita komunikasi itu bisa mewujudkan apa yang saya sampaikan ketiga-tiganya itu. Jadi kemarin kita ditawarin untuk 5 desain, alhamdulillah mengerucut pada 1 desain yang saya suka gitu. Alhamdulillah puas banget Mbak, puas banget. Kemarin sebelum saya pilih itu pun saya tanya beberapa teman, keluarga juga, saudara juga tanggapan tentang pilihan saya. Alhamdulillah mereka juga suka dan kebetulan yang mengerucutnya juga ke situ juga gitu. Alhamdulillah puas sekali bisa mewujudkan apa yang saya inginkan gitu teman-teman dari isi. Perkenalkan, nama saya Hani Kuria, saya owner dari Sambal Pecel khas Madiun Bu Sugeng. Alamatnya di Bayan Kerajaan, RT 5 RW 15, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta. Menarik sekali ya, karena saya tidak pernah berpikir kalau Sambal Pecel itu memiliki maskot yang lucu, kekinian, dan berkarakter sekali ya. Dan itu maskotnya masuk sekali ya, dari mulai alat yang digunakan, terus komposisi bahan itu sangat masuk sekali dan tidak pernah terpikirkan produk Sambal Pecel itu memiliki maskot gitu loh. Itu menurut saya untuk pemasaran kedepannya untuk anak muda itu memang sangat menarik gitu loh. Ada maskotnya. Jadi saya lebih pede, semangat lagi gitu loh untuk menjangkau kelas anak muda. Kalau Sambal Pecel kan yang tahu kan ibu-ibu, orang-orang yang sudah dewasa. Kalau anak muda kan belum. Terus lalu untuk logonya juga, saya kan dulu ya jualan aja, sepenting payu, sepenting ngomset. Kalau sekarang kan udah punya logo, ini juga jadi semangat untuk mencari informasi mengenai haki untuk logo dan maskotnya itu tadi ya, kan ya harus dipatenkan juga untuk logo dan maskotnya tadi. Karena saya memang belum punya modal ya, dalam artian modal tuh oh ya kalau bayar dari luar negeri itu yang dibutuhkan apa aja, saya belum pernah. Nah ini nanti kan saya sudah punya modal, misalnya produk Sambal Pecel mau dikirim ke luar negeri, saya sudah menyiapkan packagingnya seperti ini, jadi saya lebih pede, buyer lebih bisa percaya ke saya. Kalau kamu punya produk yang berkualitas tapi kamu belum punya packaging yang siap, kamu tidak akan dihiraukan oleh buyer. Ilmunya mengenai branding itu memang sangat kuat ya. Kalau saya kan ya jualan aja, sepenting payu, ternyata banyak sekali. Apa sih yang buat menarik Sambal Pecel itu? Ilmunya kan seperti itu. Yang buat menarik bukan hanya produknya saja, dari kemasannya yang isinya seperti apa, gambarnya seperti apa, ikonnya seperti apa, kan tidak pernah terpikirkan. Dan
dapat fasilitas ini tuh sangat meringankan beban saya gitu loh. Karena ya kita sebagai owner, kita jualan, kita produksi, kita tidak pernah punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi kita pengen maju, tapi kita tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Nah, itu kendalanya di situ. Kebetulan sebenarnya kan pasar saya sebenarnya udah mulai meluas ya Mbak, mulai meluas karena sudah hampir 12 tahun ya, 12 tahun. Sebenarnya banyak sekali sih ingin dibantu, tapi alhamdulillahnya ini sudah sangat membantu ya. Kemarin saya minta untuk bikinin logo, terus kartu nama dan lain-lain, itu sudah sangat bantu. Kalau kebetulan saya juga ada web, tapi web belum dikerjain. Terus banyak sih yang untuk marketplace-nya juga perlu dibantu kalau bisa. Kalau sebenarnya kalau kemarin dari teman-teman UMKM ya yang diskusi juga sebenarnya senang dengan bantuan ini ya, UMKM merasa terbantu gitu, dan banyak yang masih memerlukan bantuan lah. Kalau inovasi saya ingin menjangkau pasar anak muda, karena sambal pecel ini saya kira bisa untuk menjangkau anak muda. Hanya saja PR-nya yaitu tadi, kemasan harus dibuat kekinian, kemasan harus dibuat sesimpel mungkin, kemasan harus dibuat sepraktis mungkin, karena anak muda itu tidak mau ribet. Kedepannya ya saya pengen komunitas-komunitas biasanya naik gunung, orang-orang yang traveling kan membutuhkan lauk yang praktis. Itu kalau di Indonesia kan banyak saus-saus yang sudah modern. Nah, saya mau menciptakan produk saus kacang yang tradisional. Kalau target, saya mentargetkan naik produksi dulu. Saya harus memperluas pasar. Dari saya ingin ya produk sambal Bu Sugeng ini masuk ke toko oleh-oleh. Tapi saya kan harus nyiapin packagingnya dulu, packaging lagi, balik lagi ke packaging. Karena besek itu kalau kemasannya lama, besek itu juga sulit didapat. Juga kadang kan soal mengenai kualitasnya juga tidak bisa diprediksi untuk besek itu. Kalau saya sendiri sebenarnya pengembangannya juga masih di ini ya, kimono ya, tapi lebih ke home dress gitu. Jadi ada ide, tapi setelah ini kita memang ada beberapa planning, karena kemarin kita kendalanya kan di penjahit juga ya, belum menemukan penjahit yang pas. Terus dari permintaan customer itu sebenarnya banyak pangsa pasar peluang pangsa pasar di situ. Ada beberapa pengembangan sih untuk produk yang sudah ada ini, masih ada, saya sebenarnya ada beberapa ide juga. Untuk sementara ini saya masih pada pakem, karena masih pada pakem pun peluang pasarnya juga masih sangat luas. Cuman nanti kita di bahan Mbak, jadi selama ini kan cuma kita beberapa bahan, kemungkinan nanti bahan yang digunakan lebih ditambah lagi gitu, karena ada peluang juga untuk yang kelas-kelas menengah ke atas gitu. Kalau Ratu Kimono Solo sebenarnya sih ingin pasarnya lebih luas lagi ya, karena selama ini belum, kalau saya lihat pangsa pasar luas, tapi kita belum menjangkau semuanya pun kita udah istilahnya penjualannya udah bagus gitu loh, tapi ingin lebih bagus lagi gitu. Kenalkan, aku Baskoro Fatil Faruqi dari kampus ISI Surakarta. Kebetulan di sini aku mewakili tim yang menangani Big Java Tour. Itu dari anggotanya Dias, Fatih, sama Alivia. Pertama ini sih, manajemen waktu yang benar-benar, karena kebetulan timeline-nya padat, jadi kayak benar-benar diuji tuh timeline-nya, ngatur tim berempat, itu gimana caranya, dan kebetulan aku juga dari jarak jauh, itu benar-benar diuji, benar-benar belajar banyak hal baru, dan untungnya mereka semuanya kerja gitu, mau untuk inisiatif untuk kerja, untuk kayak menanyakan progres, ada project manajernya juga, tertata dengan rapih gitu jadinya.
Sebenarnya perkenalkan, saya Febri, Muhammad Febri Anugroho, biasa dipanggil Febri. Saya di sini sebagai head designer dari Pawon Biru. Kalau menurut saya sih menarik ya, karena kan kemarin dari awal di sini saya sebagai head designer cuman kayak merancang, terus konsultasi lewat WhatsApp lah dan lainnya. Terus di sini kita bisa nampilin karyanya gitu loh, secara tercetak, dan kita juga bisa ketemu lagi sama pemilik UMKM dan bisa ngobrol-ngobrol terkait kebutuhan apa yang masih kurang dan lain sebagainya sih. Pertama itu kan di sesi kita brief dengan UMKM. Kebetulan pada saat brief waktu itu kita ngeset ada barrier di situ antara, jadi kita ngeset kita sebagai desainer dan klien gitu. Dan ternyata di situ nggak berhasil, dimana kita nyari brief yang bisa responsif, ternyata tidak responsif. Di situ kita mikir ulang, dan ternyata dari kliennya ada sisi fun, jadi dia inisiatif untuk kayak ngelepas barrier itu antara klien dan desainer. Jadi di situ kita baru banyak dapat tentang brandnya, tentang briefnya. Di situ baru sisi, jadi kayak komunikasi itu satu hal yang sangat-sangat penting di situ, dan untungnya kita punya solusi untuk itu sih. Pengalaman ya, kalau pengalaman itu ketemu sama klien dan kayak kita ngulik tentang produk itu dan kita jadikan hasil wawancara itu kita bikin jadi logo dan ikon dan sebagainya. Itu lumayan kendala, apalagi komunikasinya kita jarak jauh ya. Itu dari sesi brainstorming kita nuangin pikiran satu sama lain. Untungnya saya sebagai head designer bisa mengarahkan, dan mereka mau setuju dengan hal yang udah di brief, yang udah dijadikan satu pikirannya, dan ya alhamdulillahnya jalan. Lancar sih, lancar. Paling kendala itu di bagi tugas sama kendala waktu sih, kan karena emang tabrakan dengan beberapa kegiatan aja sih. Tapi sampai sekarang sih lancar, progresnya aman lah. Untuk komunikasi juga lancar. Lancar, terutama sama pemilik usaha lancar. Saya sebagai head designer sendiri sih, karena kayak memimpin orang, disuruh ngerjain ini itu juga agak kesulitan di situ sih, karena emang sebelumnya saya seringnya kerja sendiri gitu loh. Itu sih lebih ke pengalaman yang emang baru dan ya menarik sih. Jujur di luar ekspektasi sih. Jadi dengan timeline yang segitu padatnya, komunikasi yang segitu sulitnya, dan dari UMKM juga alhamdulillahnya lumayan responsif. Ini di luar ekspektasi, bagus dan kayak tertuang semua yang udah diceritain. Dan kemarin kita present ke klien pun, ke UMKM, mereka sangat senang dengan hasil desainnya, di luar ekspektasi mereka. Kita juga sebagai tim juga nge-provide yang mereka butuhkan, gitu sih. Puas sih ya, puas. Kalau puas enggak ya? Puas, karena saya bilang puas karena melihat respon dari klien sih, karena emang dia kayak seneng aja gitu. Itu agak ada kesan sendiri sih, iya, makanya saya bilang puas kan. Iya. Permintaan sebagai produknya, hasil desainnya enggak, cuma di awal itu ada sedikit ada logo yang menurut kami, dari logo awalnya mereka itu menurut kami ada yang kontra antara si icon dan dengan namanya. Nah di situ kami ngasih solusi, ngasih pendapat kami, mereka benar-benar open, mereka benar-benar kalau misalnya seperti itu kita bisa nge-provide hal di luar itu, mereka ngizinin, benar-benar open, dan hasilnya kayak gini. Jadi benar-benar dari logo awalnya mereka kita ubah, dan mereka benar-benar open, bisa nerima sih. Kalau kesepakatan sih, kita pertama kan kita nangkep brief dulu dari klien kan, dan kita di situ nanti kita bikin beberapa referensi buat klien kira-kira yang cocok sama brandnya yang mana. Itu kami emang beberapa kali ketemu sama beliau di luar acara pra-event, dan ya dia sepakat dengan yang ini, ya udah kita eksekusi aja gitu sih. Kalau kesannya, saya sangat terkesan karena ya mahasiswa desain seni itu yang menjadi desainer saya itu sangat sopan, santun, terdidik sekali.
dan sangat memberi memberi solusi ya. Kemarin waktu kita briefing itu kan, Bu ini kayak gini, jadi saling mengingatkan, saling support juga. Menurut saya sangat terkesan karena memberi solusi itu tadi. Jadi apa yang tidak pernah saya terpikirkan, Bu ini misalnya gini gimana. Jadi komunikasi kita itu tidak terbatas oleh umur, usia, pengalaman gitu. Saya harapkan dengan desain baru ini konsumen lebih lebih mengenal lagi Ratu Kimono Solo, pemasarannya juga lebih bagus karena kemarin tadi juga dari teman-teman lihat desainnya bagus, lebih eksklusif. Jadi insya Allah nanti jangkauannya juga lebih luas lagi. Kesan saya tertantang gitu. Kalau saya sendiri tertantang karena emang di sini kita dapat tugas sebagai head designer. Kita di sini desain UMKM yang dari awal mereka belum tahu apa itu branding, terus mereka ikut pra-event 1, 2 dan akhirnya mereka sedikit demi sedikit paham tentang branding. Dan di sini kita juga bikinin ini kan logo dan lain sebagainya. Itu menurut saya sangat bermanfaat sih untuk acara ini loh. Terus untuk UMKM harapannya dipakai sih. Ini logo dan lain sebagainya dipakai aja. Iya, terrealisasi. Diaplikasikan lah gitu. Buat UMKM-nya sih pertama semoga yang kita desain ini bisa diterapkan dengan baik dan bisa dijalan, maksudnya bisa bermanfaat sebagaimana branding sebagaimana mestinya. Terus dari tim UMKM semoga makin bisa lebih paham dari banyak yang kita udah laluin progresnya, timelinenya sepadat itu dan banyak kendala dan segala macamnya. Semoga kita mulai makin banyak belajar gitu untuk kedepannya ngehandle brand dengan timeline yang padat, terus dengan klien yang online kayak gini gitu sih. Saya juga terima kasih sudah diringankan bebannya, sudah dibantu banyak sekali gitu loh. Semoga bermanfaat dan PR saya semoga bisa merealisasikan segera mungkin. Terima kasih juga untuk teman-teman ISI yang sudah membantu kami para UMKM.